Di video kali ini langsung aja, udah nggak pakai basa-basi lagi karena kemarin udah di prank dan sekarang aku mau ngeprank balik. Sekarang aku mau taruh rokok lain di tas aku. Biasa kan dia kalau minta rokok itu suka ke tas sendiri kan ngambil suka banyak tuh rokoknya dia. Sekarang aku mau ganti rokoknya bukan rokok itu biar dia curiga. Ini rokok siapa sih? Rokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku lagi duduk santai bertiga sama Mama Blo, sama Pak Ola juga, salah satu lawyer ternama di Kabupaten Bogor. Jadi kita lagi mau cerita ya, kisah yang sangat miris, kisah yang sangat dibilang tragis, Menyedihkan, menyayat hati ya, benar-benar apa ya, menggores hati nurani lah untuk seorang manusia ya. Kita manusiawi lah, kita punya perasaan seperti itu karena benar-benar ternyata di 2021 ini masih ada yang seperti itu gitu. sadis ya. Nah, masih ada tindakan-tindakan seperti itu walaupun dalam keadaan COVID sekalipun, dalam keadaan susah, tentunya tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Jadi untuk yang nonton di sini, kita ceritain aja deh awalnya seperti apa kisah yang mau kita ceritain ini. Dan ini juga sebenarnya edukasi ya kepada teman-teman. Jadi bukan hanya sebatas konten atau sebatas kita menceritakan, tetapi ini juga bisa diserap oleh teman-teman masyarakat supaya jangan sampai ada timbul korban-korban lain. Jadi awal mulanya itu ada seorang ibu-ibu bernama Ibu Endang ya, Ola ya. Ibu Endang ini sudah berusia 62 tahun, sebenarnya tergolong nenek-nenek ya. Nenek-nenek lanjut usia ya, dalam keadaan keterbatasan penglihatan, keterbatasan ibu-ibu tersebut atau nenek-nenek tersebut tunanetra lah ceritanya, begitu ya. Tunanetra, dia tak normal, tidak normal lah, sama seperti kita semua. Gitu. Nah lalu ceritanya ibu-ibu tersebut kebetulan janda, ditinggal oleh suaminya, gitu. Bukan ditinggal, almarhum lah, ditinggal mati oleh suaminya, meninggal dunia, sehingga ekonomi di dalam keluarganya menurun. Sementara dia harus menghidupi 2 orang anak yatim yang dia miliki, begitu. Ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Yang mana masih kecil. Masih kecil-kecil. Anak angkat lah ya. Anak angkat ya, adopsi ya. Laki perempuan. Masih sangat kecil sekali. Lalu akhirnya demi untuk menghidupi kedua anaknya tersebut ya, terpikirlah olehnya, karena dia tadinya ingin menjual apartemen. Dia kebetulan punya apartemen di daerah Bekasi ya, pengen menjual tapi karena belum laku-laku, akhirnya terpikirlah olehnya untuk bagaimana siapa ini yang bisa pinjam uang cepet. Nah, tibalah ada seorang temannya nih yang berinisial S ya. Betul. Berinisial S, Seorang perempuan. seorang wanita juga, menawarkan dengan mengiming-imingkan lah bahwa ini ada seseorang yang bisa meminjamkan uang dengan nominal sekian, lalu dengan bunga yang rendah, sangat baik sekali, Mbak Dewa lah ini orang kan, gitu kan. Karena dianggap ada orang yang baik banget mau meminjamkan uang, akhirnya si ibu tersebut pun mau meminjamkan dengan menjaminkan sertifikat rumah. Itu poin pertama tuh. Nah, dari situlah awal mulanya ibu ini terjatuh ke dalam lubang
istilahnya kegelapan lah di Iya. dalam kehidupannya. Dia mungkin pertama kali untuk seumur hidupnya dia, karena dia nggak ngerti juga, dia bukan orang hukum, keterbatasannya juga dalam Fisik ya. melihat ya, Iya. sehingga bisa menjadi korban gitu. Lalu dikenalkanlah dari saudara S tersebut, dikenalkan Ibu Endang kepada saudara BL, ya BL, inisial BL, sebut aja Mawar. Lalu saudara BL tersebut setelah diperkenalkan menawarkanlah pinjaman senilai 1 miliar rupiah Iya. dengan jaminan sertifikat rumah. Alhasil, uang yang diterima ibu tersebut ternyata hanya 800 juta. Betul. Hanya 800 juta. Tetapi surat-surat yang telah disodorkan oleh ibu-ibu tersebut adalah surat-surat berupa perikatan jual beli, Iya. perjanjian perikatan jual beli, akte pengosongan rumah, dan akte kuasa jual terhadap Iya. rumah tersebut. Dan ini ditandatanganin di waktu yang bersamaan. Iya. Betul ya, Lola ya? Di waktu yang bersamaan. Nah, Tanggal yang sama, tanggal yang sama. bulan yang sama. Di dalam akte juga tertuang bahwa ibu-ibu tersebut menerima uang 2,5 miliar ya Iya. di awal ya, menerima uang 2,5 miliar. Padahal itu bohong besar. Karena faktanya ibu-ibu tersebut, Ibu Endang belum menerima uang sebesar 2,5 miliar. Yang dia terima hanyalah uang 800 juta. Betul. Itu di awal. Akhirnya dia tanda tangan karena tidak bisa melihat. Dia disodorkan aja itu surat-surat tuh. Dia tidak bisa melihat. Ditandatangani. Setelah ditandatangani, tibalah waktunya di tanggal 16 April 2021. Nah, ini kejadiannya yang PPJB ini itu 6 November 2020. Nah, 16 April 2021 di sana BL memberikan lagi uang sebesar 325 juta kepada ibu tersebut. Dengan catatan, ibu tersebut disodorkan selembar surat yang dia tidak tahu apapun isinya. Yang mana surat tersebut ternyata adalah berita acara serah terima rumah dan tanah. Dari rumah tersebut hanya dengan uang 325 juta disodorkan surat BAST tersebut, berita acara serah terima, sehingga sah, seolah-olah sah rumah tersebut menjadi milik BL. Gitu. Sementara harga rumahnya adalah 10 miliar kalau sebelum Covid ya. Mungkin sesudah Covid ibu ini akhirnya maulah menjual dengan harga 8 miliar. Dan teman-teman bisa lihat rumahnya juga ada di beberapa situs penjualan rumah ya, di internet. Bisa lihat listingnya, semua ada itu rumahnya. Di sana juga tertuang 8 miliar. Diiklankan oleh si pelaku BL. Si pelaku juga mengiklankan itu. Nah, oleh karenanya disinilah ibu tersebut merasa tertipu, merasa dirinya teraniaya, merasa sangat pasrah sekali. Dia bingung dia harus ngapain lagi. Harta satu-satunya yang memang dia persiapkan untuk kedua anaknya, harta waris dari almarhum suaminya, harus hilang di tangan seorang rentenir ataupun mafia tanah ataupun mafia properti ataupun mafia rumah mewah begitu. Jadi sangat fatal sekali gitu ya sayangnya. Kami sangat miris lah begitu ya. Nah, setelah berita ini kami dengar dan ibu-ibu tersebut, Bu Endang tersebut mencari kami ya di kantor kita ya, Pablo Benua & Co. Akhirnya tibalah kami saat ini mendukung ibu tersebut. Ibu tersebut memberikan kami kuasa, kami mendampingi ibu tersebut dan melaporkan saudara BL ke Polres Bogor. Polres Kabupaten Bogor. Kita sudah laporkan dengan nomor LP 939 ya. Iya. Nomor LP 939, nanti teman-teman bisa cek juga di Polres begitu. Nah, untuk sementara pasal yang kita kenakan itu pasal 266 KUHP yang bunyinya adalah, intinya adalah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Itu ancaman hukumannya sekitar 7 tahun. Jadi memang benar-benar fatal sekali, benar-benar sangat menyayat hati, benar-benar sadis banget karena ibu tersebut benar-benar tidak bisa melihat. Iya. Dia tidak berdaya ya
tua renta, dia jalan aja harus kita yang bopong. Memang kalau dari sisi hukum, kalau orang yang punya keterbatasan gitu ya seperti ibu ini, itu gimana sih statusnya? Kalau nggak, berarti dia tidak bisa melakukan perjanjian atau gimana? Nah, silakan Pak Olah, jawab Pak Olah. Ya, itu termasuk kategori harus ada seseorang yang membantu dalam secara hukum. Itu harus ada pengakuan. Pengakuan itu harus melalui suatu penetapan pengadilan orang yang cakap berbuat hukum, karena ibu tadi kan tidak bisa melakukan sendiri karena kecacatan yang kita ketahui sekarang kan katarak ya, keterbatasan mata ya untuk melakukan suatu perbuatan hukum ya. Nah, dalam kasus ini kita patut juga ini batal demi hukum juga, apapun yang dilakukannya. Semua aktenya itu batal demi hukum. Kita bayangkan saja harga rumah, kita yang laporkan 7 miliar ya, tapi diiklankan adalah 8 miliar. 8 miliar, sebenarnya lebih gitu. Nah, tapi yang dipasangkan di PPJB terhadap rumah ibu ini, seorang ibu tua ini ya, PPJB 4 miliar. 4 miliar, tapi yang dibayarkan 4 miliar itu dibayar 2 kali ya. Seolah-olah 2 kali. Seolah 2 kali. Nah, itu yang pertama pun seperti yang Pak Pablo sampaikan tadi adalah seharusnya pada tanda tangan 6 November itu kan 2,5 miliar. Tapi yang terjadi adalah hanya 800 juta. Di tanggal 16 April sudah harus 1,5 M itu artinya total 4 miliar. Hanya ditulis 325 juta. Artinya setelah kita lihat akumulasi dengan nilai itu adalah 1.150, 1 miliar 150 juta sekian. Nah, artinya apa? Semua rangkaian dari awal ini adalah tidak benar. Tidak benar. Harusnya pada saat 16 April itu udah terpenuhi itu PPJB-nya, gitu ya. Ini tidak dilakukan sama sekali. Jadi patut diduga unsur-unsur telah terpenuhi seperti yang diuraikan oleh law firm Pablo & Co. Dalam hal ini, ya sudah pantas dan layak dikenakan, dan saya sudah laporan kita kemarin adalah ya pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Begitu. Jadi di sini juga ada rangkaian, sebenarnya ada rangkaian kebohongan juga ya. Ada rangkaian kebohongan, sebenarnya ada tipu muslihat juga gitu. Tetapi memang di awal kita melaporkan dengan pasal 266, untuk pasal-pasal lainnya mungkin nanti akan ada pengembangan dari pihak kepolisian. Apakah nanti sertifikatnya masih dipegang oleh pihak notaris ataukah sudah berpindah tangan, kan kita belum tahu ya. Kalau seandainya itu ya nanti itu masing-masing perbuatan ada konsekuensi hukumnya. Sehingga ini juga sebenarnya menjadi edukasi kepada seluruh teman-teman yang menonton gitu. Jangan sampai menandatangani sesuatu surat apapun itu dalam keadaan yang tidak cakap gitu. Artinya apapun ada surat yang disodorkan untuk Anda tanda tangan, apapun bisnisnya, apapun kegiatannya, baca dulu secara detail. Betul. Gitu. Setelah Anda baca detail, Anda pelajari, Anda pahami isinya, baru Anda lakukan penandatanganan. Kalau Anda tidak paham, ya khawatirnya akan muncul korban-korban berikutnya seperti Ibu Endang tersebut. Sungguh miris, sungguh kasihan sekali Ibu Endang tersebut. Saya sampai meneteskan air mata ya. Kita sampai sempat pada saat ketemu sama Ibu Endang tersebut meneteskan air mata begitu. Seseorang ibu tua renta yang tak sanggup berbuat apa-apa, yang tidak berdaya, harus menahan rasa perih di dalam hatinya ketika rumahnya harus hilang. Rumah masa depan anak-anaknya harus hilang gitu. Aset satu-satunya. Aset satu-satunya. Peninggalan almarhum suami. Sangat menyedihkan. Udah menyedihkan. tinggal lama selama 25 tahun. Sudah 25 tahun tinggal menetap di di situ, situ. dan sekarang harus mengosongkan dan udah tinggal di rumah ini lagi, dan sudah dalam status kontrak rumah. Hanya posisi kontrak, hilang semua harta bendanya dalam keadaan tidak bisa melihat, anak masih kecil-kecil, seorang diri juga kan membesarkan kedua anak tanpa suami, tanpa harta, tanpa penglihatan. Kalau aku sih gak sanggup ya kalau aku udah jadi seorang ibu itu. Saya jujur, saya begitu awal ngeliat sama ibu itu, saya sampai ngomong sama Ray,
udah, kamu aja yang gandeng tuh, saya nggak sanggup, bener sumpah, karena saya bukan orang yang baik-baik amat, bener ya, saya bukan orang yang bisa dikatakan seorang ustadz atau seorang kiai, seorang yang suci. Kita juga masih ada nakal-nakalnya. Kadang-kadang dalam bisnis juga kita masih ada nakal-nakalnya, betul ya Pak? Apalagi kita lawyer begitu ya. Betul. Tetapi melihat apa yang dilakukan saudara BL kepada ibu tersebut, apa yang dilakukan oleh sindikat tersebut, mafia tersebut terhadap ibu Endang tersebut, aduh, sangat miris. Itu kelakuan saya maaf ya, ini saya ngomong belak-belakan. Ini adalah perbuatan yang lebih rendah dari seekor binatang gitu. Saya ingin sampaikan itu tuh. Sungguh menyakitkan gitu. Sungguh sakit hati saya melihat perbuatan saudara BL ini. Memang benar jalan juga kita harus tuntun, dia tidak bisa melihat, ada batu, ada apapun di bawah situ, dia benar-benar nggak bisa lagi, udah pasrah. Jadi bagaimana dia bisa melakukan perbuatan hukum itu ya? Iya, betul. Karena semua pasti akan udah batal demi hukum. Menurut aku mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan dengan adanya laporan ini ditindaklanjuti dengan baik dan rumah itu bisa kembali ke haknya gitu. Ya, dan lucunya nih ya, ini lucunya nih, Paula. Iya. Pada saat si ibu tersebut diusir dari rumah itu, ya, dan dipaksa untuk menandatangani BAST, awalnya ibu itu nggak mau. Karena merasa kok bisa sampai ujung-ujungnya seperti ini, karena ibu ini nggak berasa menyerahkan rumahnya. Bener ya? Tahu nggak, dia ancam, dia keluarkan itu surat-surat dan dia ancam kalau seandainya ibu ini tidak tanda tangan berita acara serah terima rumah tersebut dan tidak keluar dari rumah tersebut, dia akan panggil polisi. Bayangkan, sebuah institusi yang luar biasa, sebuah institusi Polri yang kita sangat apresiasi, dirusak namanya oleh seorang mafia tersebut gitu. Mencatut nama kepolisian ya untuk nakut-nakutin dia mencatut nama kepolisian loh itu, sehingga saya kira bapak kepolisian juga harusnya sepatutnya menindak orang tersebut begitu ya, karena dia benar-benar mencatut nama kepolisian untuk memuaskan, memuluskan jalannya, menguntungkan diri sendiri. Tapi sebenarnya memang awalnya kan hanya pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam doang. Kan nggak boleh juga ya, hanya pinjam meminjam aja gitu. Ngapain kan? Harus sampai tiba-tiba harus ada kalau ibunya mangkir atau prestasi kan ada cara lain gitu ya kan, melalui gugatan pengadilan, karena sudah ada pengakuan hutang kan begitu misalnya. Bikin pengakuan hutang, kamu punya hutang, kalau nggak bayar kan bisa gugat ke pengadilan perdata, ya gitu, perdata. Semua ada jalur hukum lah. Gitu. Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi hak dan kewajiban itu pasti akan diputuskan yang sebaik-baiknya oleh hakim itu juga. Kalau di dalam agama itu zolim. Mendapatkan hak dengan cara yang batil. Betul. Mendapatkan harta sesamamu ya, sesama manusia dengan cara yang batil, itu dosa besar. Tuh. Itu sangat miris sekali begitu ya. Ini kejadian di Kabupaten Bogor, tempat tinggal kita gitu ya. Tempat yang terkenal lagi, Sentul City. Siapa yang nggak kenal daerah Sentul ya? Jadi luar biasa. Sangat tega. Ini tega banget. Dan untuk mungkin jadi bisa aja merusak nama ini nggak? Suatu daerah tertentu bisa. Jadi saya khawatirnya itu gara-gara kejadian tersebut. Akhirnya karena ini kan terkait dengan mafia tanah, mafia properti, mafia rumah mewah ya. Kita ketahui bahwa Sentul City ini adalah daerah yang cukup elit, menjadi sebuah kota mandiri, ikon kota Bogor lah ya, aman, nyaman, tenang, gitu ya. Saya khawatirkan nih besok-besok orang cap Sentul City itu adalah tempatnya mafia tanah beredar di situ. Fatal itu, ya. Bisa seperti itu kan. Mungkin aja takutnya juga stigma kayak gitu juga kan. Serem ya. Serem. Kita kan tinggal di sini juga tidak nyaman. Iya. Kan banyak orang yang Sentul gitu kan ya. Oh, tempat yang mafia tanah itu. Waduh. Berat itu. Mungkin aja juga ada orang yang melihat video ini, oh saudara saya juga pernah tuh seperti itu gitu kan, atau pernah dijadikan korban tapi kita nggak berani untuk melaporkan karena kita nggak punya akses, relasi, kekuatan dan lain-lain. Itu atau tidak khawatir perlu atau apa khawatir gitu ya. untuk datang
ke sini ke tempat kita atau bisa DM DM di Instagram kita di @bangbenua. Jadi di seluruh Indonesia yang merasa memang seperti mengalami persis seperti kejadian si Ibu Endang tadi, itu bisa mengadukan perkaranya ke Bang Benua, Bang Pablo ini di melalui Instagramnya, dan insya Allah kita akan bantu. Karena ibu pun juga kita bantu tulus ya dengan. Atau mungkin misalnya ada orang yang juga rumahnya di kawasan Sentul City dan pelakunya juga sama, dia juga misalnya gitu. Karena kami menduga bahwa ini bukan pertama kali. Karena dia melakukan ini dengan seorang notaris. Nah, ini juga lucu nih. Notaris tersebut adalah notaris Tangerang. Penandatanganan dilakukan di kawasan Bogor. Betul. Tetapi di dalam akte disebutkan bahwa dibuat dan dilangsungkan di kota Tangerang. Itu menurut pengakuan dan keterangan klien ya kita. Jadi itu semua berdasarkan data informasi dari klien kita. Jadi tidak mengada-ngada, semua bersumber dari klien kita. Semua bersumber dan ada saksinya. Ya, ada saksinya. Gitu. Notaris yang membuat PPJB berikut surat-surat yang lain adalah menurut aturan sih ya, memang harus di kantor notaris tersebut kan gitu. Tapi ini kok menjadi pertanyaan kita ya, notarisnya di sana, buatnya di sana, kok tanda tangannya di daerah di sini? Ada apa? Itu menurut kita juga salah lah seperti itu ya. Gitu. Jadi ya jadi melanggar. Dan logika saya begini, di Bogor ini begitu banyak notaris sebenarnya. Sangat banyak notaris. Kenapa harus notaris yang itu? Seperti sudah terbiasa dilakukan. Gitu. Ini kecurigaan saya saja. Saya menduga begitu ya. Ini sudah dilakukan secara masif sebenarnya. Sudah sering dilakukan, sudah terbiasa, sehingga sangat terstruktur sekali. Dan saya yakini gitu, setelah kasus Ibu Endang tersebut, saya yakin akan ada Ibu Endang lain yang akan melapor atau menggunakan atau mengungkapkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Iya betul, kan juga memang Satgas Mafia Properti atau Mafia Rumah Mewah ini kan memang lagi dicanangkan oleh Kapolri. Iya, lagi dikencang-kencang kan. Justru dibentuk Satgas khusus kan, karena memang sudah banyak sekali menjadi isu nasional gitu, banyak korban-korbannya. Dan Pak Jokowi sendiri selaku Presiden Republik Indonesia memerintahkan Bapak Kapolri untuk segera memberantas mafia tanah, mafia properti atau mafia rumah mewah yang ada di Indonesia ini. Kasihan ya masyarakat jadi maka itulah dibuat Satgas Mafia Tanah itu kan, gitu. Sehingga ya kami memohonlah kepada pihak kepolisian, kami memohon kepada Polres Kabupaten Bogor untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, diproses, buka terang seterang-terangnya ya, agar kita tahu siapa-siapa saja mafia-mafia yang ada di kawasan Kabupaten Bogor tersebut. Kami nggak mau daerah kita ini, daerah Sentul City ini dijadikan tempat bersarangnya para mafia tanah. Kasihan, apalagi korbannya rata-rata memang yang dilakukan ini begini Pak Ola. Yang menjadi korban para mafia tanah itu adalah orang-orang seperti Ibu Endang. Oh gitu ya. Yang lemah, udah lanjut usia, ibu-ibu, janda, sedang masuk kategori dengan kesulitan ekonomi, iya, kan? dan lemah secara fisik, buta, ya persis lah seperti kategori Ibu Endang tersebut. Emang sasaran yang empuk gitu, karena kan tidak ada perlawanan dan mudah ditakut-takuti. Itu poinnya. Mudah dipres, ditekan, diancam. Sama seperti kejadian Pak Dino Patijalal waktu itu. Oh iya. Sempat heboh viral itu ya. Iya, ibunya Pak Dino Patijalal pada saat itu. Ibunya Pak Dino Patijalal juga sudah berusia 80-an ya. Lalu tertipu oleh sekelompok mafia tanah begitu. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung, 3 rumahnya kena gitu. Luar biasa kerjaannya. Itu saja ibunya Pak Dino Patijalal dia bisa melihat dengan utuh. Bagaimana dengan ibu yang tak bisa melihat ini? Tidak bisa melihat sama sekali. Ini luar biasa, kejam. Kejam, sadis, tidak punya hati nurani dan benar-benar menguntungkan diri sendiri, dan kalau di dalam agama itu zolim. Mungkin bisa masuk neraka jahanam. Dan untuk yang punya wewenang hukum seperti notaris itu juga tidak layak ya. Seperti dia kan punya pengetahuan yang bagus, sekolah tinggi-tinggi, tapi untuk dipakai malah untuk menzolimi orang lain, itu tidak bisa dibenarkan.
Dan alhamdulillahnya yang kasus ibu daripada Pak Dino Patijalal itu sekarang semuanya masuk. Akhirnya semua masuk penjara. Semua serangkaian ya. Sudah ditangkap dan sudah ditahan, tetapkan jadi tersangka, dimasukkan ke dalam penjara. Itu semua pada sudah mengalami itu gitu. Ya saya yakini juga pelaku atau terduga dari kasus Ibu Endang tersebut juga akan mengalami hal yang serupa. Saya yakini itu karena ini fakta hukum sudah jelas di depan mata begitu. Seorang Ibu Endang yang tak bisa melihat, yang penuh dengan kekurangan, dengan ketidakberdayaannya, diduga mengalami korban, menjadi korban dari mafia tanah tersebut. Sindikat ya. Sudah jelas sekali begitu. Gitu. Jadi ini hanya tinggal tunggu waktu sebenarnya. Ini hanya tinggal tunggu waktu. Saya yakini apa yang kami laporkan adalah sesuatu hal yang benar, bukti, saksi, semua sudah jelas di depan mata, ya. Jadi tidak ada lagi celah sedikit pun untuk si pelaku untuk membela diri. Itu poinnya. Itu poinnya. Tidak ada sedikit pun celah. Saya bersumpah demi Allah, tidak ada sedikit pun celah bagi pelaku untuk melakukan pembelaan diri. Begitu. Itu poinnya. Sehingga saya berharap kepada para pelaku mafia tanah, bertobatlah, bertobatlah, cari amal yang baik, cari amal yang baik. Anda justru orang-orang yang susah, yang tua renta seperti Ibu Endang tersebut adalah orang yang harus Anda ulurkan tangan Anda untuk membantunya. Betul. Bukan untuk membantainya tuh. Ini adalah perlakuan sadis. Anda sama dengan membantai seorang ibu-ibu tua janda renta yang tak mampu melihat, Anda bantai sedemikian rupa. Itu perasaan, kalau saya ingin sampaikan, perasaan Anda itu sumpah gitu ya. Perasaan yang sungguh keji gitu. Kasihan masa depan anak yang udah masih sekolah SD, belum Berarti lagi sekarang dia statusnya setelah sekarang kita lihat udah ini ya, di foto udah terjual ya. Sudah terjual. Dijual. Berarti ibu itu udah keluar ya dari udah kontrak keluar, ya, sudah ditarik dari sudah diusir dari rumah tersebut, dipaksa lah untuk usir keluar dari rumah. Rumah sendiri ya. Rumah sendiri. Nilai minjam dengan nilai aset lebih tinggi. Lebih tinggi. Bank pun nggak akan Bank bisa tak berani melakukan itu. Bank nggak akan berani juga kan ya. Gitu. Apalagi ya 8 miliar, 7 miliar ya aset, minjam sekian, tapi berani ngeluarin, betul. ngusir ya, cari kontrak sampai sekarang. Ngeri ya? luar biasa. Ngeri. Udah hebat sekali ya. Dan sekarang di rumah Juga itu pelaku ini. tercantum plang, rumah dijual dan yang menjual adalah si BL. Ya. Yang punya modal sendiri, yang punya modal minjemin gitu kan. Yang punya rumah disuruh keluar, gitu ya. Ayo coba. Sadis. Jadi kalian silakan komen kalau ada saudaranya yang mengalami, keluarganya ataupun ada tetangganya, teman, tolong dibantu, tolong diinformasikan. Jadi kita siap membantu untuk orang-orang yang mengalami korban mafia rumah mewah, rumah praktik mafia tanah lah ya. Tanah. Atau mungkin pelakunya sama ya. Apalagi pelakunya sama itu. Lebih soalnya kita dari kantor hukum Pablo Enco atau Netlo siap membantu gitu ya. Kita selesaikan dan kita tuntaskan insya Allah. Iya, insya Allah apa yang menjadi hak kita yang pernah direbut, insya Allah kita akan kembalikan ke posisi semula gitu. Karena waktu diambil kan dengan cara yang tidak baik. Kita harus kembalikan ke posisi semula. Mudah-mudahan minta doanya juga buat Ibu Endang ini, semoga bisa kembali haknya dengan baik dan benar, dibantu dengan penyelidikan dari kepolisian. Tolong di komen untuk dikasih semangat juga yang positif untuk Ibu Endang ini sebagai korban. Boleh komen-komen positif yang menyemangati, nanti biar beliau juga bisa lebih semangat dan lebih sabar dan lebih ikhlas menghadapi ini semua. Tentu semua ada hikmahnya dan tentu terduga pelakunya insya Allah mendapatkan ganjaran sesuai dengan hukuman di dunia akhirat. Amin. Nah, kalau di dalam Islam tuh sejengkal tanah itu pasti akan dihisap. Sejengkal tanah aja kita ambil, dihisap, apalagi itu rumahnya
650 meter. Iya, Udah luar biasa. Oke, itu aja ya. Ya itu aja, dan nanti mungkin next kita akan bikin video bersama dengan Ibu Endang ya. Kita Iya. tapi akan minta kesediaannya Iya. Ibu Endang. Iya, dulu. mudah-mudahan Iya. Ibu Endang juga bersedia untuk menceritakan kronologinya seperti apa sih, betul. gitu kan. Biar bisa dijelaskan Iya. secara langsung dan gamblang ya. Tuh, seperti biar menjadi apa. contoh juga, jangan sampai ada korban-korban berikutnya seperti ini. Oke, sampai ketemu besok ya. Tentunya masih di 7 Days Vlog bersama kami, Pablo, dan kali ini dengan Pak Ola. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.